menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kalau ngomong soal Allah, seperti apakah Allah itu? Seperti apakah Allah yang selama ini kita pikirkan? Seperti apakah Tuhan itu? Ini penting, saudara. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita juga tidak benar. Tidak benar di hadapan Allah ya, maksudnya. Pengenalan yang benar akan Allah akan melahirkan hidup yang takut akan Dia. Hidup yang menghormati Allah. Sama dengan hidup yang menyenangkan hati Allah. Itu kalau kita mengenal Allah dengan benar. Siapakah Allah? Allah seperti apakah yang kita pahami selama ini? Anak-anak dan para orang tua yang terus bersemangat bersaat teduh dan semua jemaat Tuhan, kalau saudara ingin benar-benar mengenal Allah, kenallah Dia dari Alkitab. Ikuti apa kata Alkitab, sebab Allah hanya membuka dirinya melalui Alkitab, firman Allah. Yesaya 46 menerangkan Allah itu begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Sebelum lebih jauh kita melanjutkan saat teduh kita mau menerima firman Tuhan dan mari kita dengarkan firman itu dalam Yesaya 46. Demikian sabdanya. Yesaya 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyelamatkan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Saudara-saudara, kalau kita baca Yesaya 46 ini, maka kita harus naruh dalam kerangka berpikir kita bahwa Yesaya 46 ini menubuatkan tentang datangnya Mesias. Zaman Yesaya memang masih dalam bentuk nubuatan, dan nubuatan itu sudah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus. Kalau begitu,
Apa artinya buat kita sekarang? Kan nubuatannya sudah digenapi, gitu kan? Biasanya orang bertanya. Benar, saudara, nubuatan memang sudah digenapi. Allah hadir dalam manusia Tuhan Yesus. Allah yang benar itu telah datang di antara manusia. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah sudah tidak ada lagi manusia yang menyembah bukan Allah? Setelah Tuhan Yesus datang, apakah berarti manusia sudah menyembah Allah semua? Apakah orang Kristen tidak ada yang menyembah yang bukan Allah? Ternyata jawabannya banyak, bahkan masih sangat banyak. Mereka tahu kata Allah, tahu. Tapi taunya mereka tidak menyembah Allah yang benar-benar Allah. Contohnya begini, saudara, ngaku Kristen, tapi masih perlu bantuan benda-benda buatan manusia untuk ketemu Tuhan. Masih butuh alat-alat, misalnya berdoa. Untuk ketemu Tuhan itu butuh sesuatu yang membuat mereka lebih nyaman. Nah, itu kan salah satu contoh tahu Allah, tapi tidak mengenal Allah. Contoh kedua, ngaku Kristen, ngaku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak beribadah. Ngaku percaya, ngaku Kristen, pintar kalau ngomong soal Kristen, tidak mau melayani Tuhan. Itu salah satu contoh betapa banyaknya orang Kristen yang tahu Allah, tapi tidak kenal Allah. Semoga anak-anak yang saat ini mulai rajin bersaat teduh, sekolah minggu, remaja, dan semuanya, termasuk orang tua dan jemaat sekalian Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tahu soal Allah, tapi paham dan mengerti tentang Allahnya, sehingga sepanjang hidupnya menghormati Allah. Sekarang mari kita perhatikan di ayat 3-4 yang berkata, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu firman Tuhan. Apa artinya? Saya mengajak untuk kita membiasakan diri selalu melihat terjemahan lainnya, supaya menolong kita banyak. Terjemahan lainnya berkata begini, saudara. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, semua orang Israel yang tertinggal. Akulah yang menciptakan kamu. Aku memelihara kamu sejak dalam kandungan dan menimang kamu sejak kamu lahir. Aku akan menjadi Allahmu dan mendukungmu sepanjang umur hidupmu. Ya, sampai putih rambutmu. Akulah yang menciptakan kamu. Aku akan memelihara kamu. Aku akan mengangkat kamu dan menjadi juru selamatmu. Indah saudara terjemahan lainnya. Sehingga lebih mudah kita untuk mengerti. Artinya apa? Akan ada waktunya. Waktu pembuktian, apakah kita menyembah Allah pencipta atau sebenarnya kita sedang menyembah Allah yang dibuat manusia. Akan ada waktunya pembuktian itu tiba. Siapa sebenarnya yang kita sembah? Siapa sebenarnya yang kita puja? Salah satunya saat kita mengalami pendisiplinan Allah. Saat Allah mendisiplin umatnya memang tampak pahit, memang tampak sengsara. Tapi walau demikian, Allah yang menciptakan kita tidak meninggalkan umatnya. Sebaliknya, jika ternyata menyembah Allah buatan tangan manusia atau menyembah Allah yang adalah ciptaan lainnya, maka justru manusia yang menyembah bukan Allah tadi harus menolong Allahnya, harus membela Allahnya, Allah yang buatan tangan manusia atau Allah yang ciptaan tadi. Kalau menyembah Allah yang benar, kita yang dibela Allah. Kalau menyembah yang bukan Allah, kita yang harus bela Allah itu tadi. Makanya saya beri tanda kutip ya saudara, kita harus bela Allah. Saudara yang mana? Dibela Allah atau saudara yang berjuang membela Allah? Jelas ya saudara bedanya? Sangat jelas. Mari jangan salah menyembah. Sembahlah Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan yang lain. Apalagi
jelas-jelas menyembah ciptaan, jelas-jelas menyembah buatan tangan manusia. Jangan. Tuhan yang membela kita, sebab kita menyembah Tuhan Allah Sang Pencipta. Sebaliknya, kalau kita mati-matian membela Allah, itu sebenarnya bukan Allah. Sebab, kenapa kok harus dibela? Karena yang bukan Allah tadi tidak bisa membela dirinya sendiri. Wong mengangkat dirinya sendiri aja tidak bisa. Apalagi mau menggendong umatnya, ya tidak bisa. Wong ciptaan, buatan tangan manusia. Sembahlah Allah yang benar. Kalau Allah yang benar, Allah yang sanggup dan berkuasa digambarkan dengan kalimat mengangkat, menggendong, menjunjung, dan seterusnya. Gambaran itu kan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Seperti yang dicatat oleh ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai pada putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memperkenalkan diri dengan cara yang ajaib. Tuhan pencipta langit bumi dan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan itulah yang kami sembah dan kami layani dengan segenap hati kami. Kami bersyukur makin mengenal dirimu di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur bahwasanya pemberkatan nikah kudus antara Jennifer Wirayang dan Michael Angelo telah dilaksanakan. Mohon Tuhan terus mencurahkan berkat rohani kepada mereka berdua agar sama-sama memuliakan Allah dalam hidup bahtera rumah tangga, bahtera pernikahan yang mereka jalani. Mohon Tuhan memberkati Ibu Nyo Jun Ai yang telah mengentaskan ketiga anak-anaknya sehingga mereka semua telah berkeluarga. Sungguh hamba-Mu memohon segala kebaikan Allah tercurah dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.